ya. This is what we call the power of prayers, ya. Kak Dev kameranya terlalu ke bawah. Iya, soalnya kacamataku tuh bisa bacanya di bawah. Jadi aku taruhnya di bawah nggak apa-apa ya. Lo Kalau ini di kamar ya lo ya? di kamar, karena gue Oh, lo takut di luar berisik. ganggu. Iya benar. No, wait. I just want to address this. This is what I call the power of prayers. Ada Hmm. komentar dari Aphrodite on me. Kak Dave, Desember lalu aku minta doain kakak hamil. Alhamdulillah sekarang hamil. We are so happy for you. Beyond happy. Nih, Beautiful. doain gue dong. Lu Ya, kayaknya kalau doa diijabah deh. ini mah bukan perkara gue yang ngedoain, tapi Aphrodite juga berdoa. Kita berdoa bersama-sama ini. Kan berdoa bersama dan kalau percaya jadi iman. Iya benar juga. Kenapa Congratulations, kamu mau hamil Aphrodite. juga? Enggak. Pengen punya jodoh aja. Pengen punya teman gitu. By the way, selamat pagi tukang jualan. Dia taruh di kolom komen. Setelah kemarin gabung liburan sama geng BB Cream setengah resep, apakah Mas Iwet berkeinginan buat bergabung? Tapi Kayaknya, lucu loh, kayaknya geng BB kurang Cream tajir itu. ya. Kurang Eh? tajir ya BB Cream untuk elu ya, say. Tapi hiburan, Bo. Gang BB Cream itu menurut gue hiburan. Gue terhibur sekali loh. Kemarin gue ngeliatin story-nya anak-anak kan ya. Terus udah gitu kayaknya yang ngepost tuh baru cuman Didi doang yang kalian main kartu. Terus gue gini, kok nggak pada pergi gitu gue bilang. Pada makan apa malam ini? Terus gue bilang, rindu deh ingin ada di situ ketawa-tawa gitu. Nyesel pulang. Tapi kan ya gimana ya namanya kerja kan ya, Bo. Harus pulang gitu. Makanya, gue tuh memang gue tuh selalu pengen kan punya kesempatan untuk liburan bersama teman-teman gue. Siapa tuh? Masuk sayang. Dorong. Pengen jalan-jalan liburan ke Bali nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, akhirnya terwujud dan tercapai gitu. Karena buat gue, it's very recharging, to be able to spend time with your friends. Hi, good morning. Mau di sini? Sini aja. Sini aja. Gue siaran, lu samping gue. Siapa sih? Bobo. Hi birthday boy, Birthday happy boy. birthday. I Papa text you. I replied to you already. Really? I Yeah, haven't read it. I just finished yoga. so that's good. All right. How do you feel? New age? Old. Old? No, you're not old. I am old. Dave is old. Yeah, you guys are old. He's a baby. He's a baby. My baby. Sebel banget. Kok dia udah bangun sih, Bo? Tumben banget. Mungkin kan dia yang paling sensitif. Gue kan tadi pagi udah keluar kletek. Pasti dia udah Oh, denger gue keluar mandi. oh iya benar benar Keluar benar. keluar keluar jalan terus mandi. Kan dia pasti udah denger, oh gue udah bangun. Iya, iya, iya. Tapi pagi hari ini sebenarnya ada satu hal yang sudah ditungguin sama teman-teman juga untuk kita cerita. Good morning, Happy Rukmana Kelly, New York hadir pagi hari ini. Hi New York, good evening to you. Cie, pakai bahasa Inggris, ya kan? Ini kita kemarin tuh cerita sedikit ya teman-teman ya. Kita kan setelah Jumat kita bilang kita mau ke Bali. Gua crash in di villanya Dave dan teman-teman. Jadi Dave tuh juga pergi ke Bali bersama dengan geng BB Cream untuk ulang tahunnya Didi, gitu kan. Terus kemudian gue bilang, mau mau nginep deket ke tempat event apa enggak? Terus Dave bilang, udah nginep sini aja. Akhirnya gue crash in lah di sana. And it was fun, absolutely a fun trip. Gue nggak tahu ya, Bo, yang bikin fun itu tinggal bersama kalian apakah companionship-nya? I mean the feeling that you are waking up in the morning and you know ada orang di sekeliling lo. You understand what I mean? You understand?
Ngomong nyet, jangan cuma tutup mulut doang. Ini tuh ini untuk orang mungkin teman-teman yang punya pasangan ya sudah menikah, punya suami, punya istri, kalian Iya, akan mencemooh dan nggak bisa relate dengan perasaan kami ya. iya. Iwet sama saya itu kan tinggal sendiri, walaupun kami punya keluarga. Heeh. Tapi di kota besar kita tinggal terpisah. Jadi kita tuh sudah berpuluh tahun tinggal sendiri. Rasanya tuh Iya, beda ya, Wet, ketika bangun ada orang, terus iya, you shared a safe space with iya, somebody. iya, iya. Itu rasanya tuh eh seneng tau nggak lo? Terus bangun satu keluar dari kamar, good morning, mukanya ada yang rambutnya udah aut-autan gitu ya. Ada satu yang laporan, aduh ngilu-ngilu nih badan gue. Ada yang lagi udah dodol gitu. Tapi gue kayak ada energi nih yang nyampe ke gue, enak deh. Iya. Ya? Mungkin lu bayangkan aja, itu rasanya nanti kalau kita tinggal di panti jompo, Beb. Oh gitu kali ya. Bener 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 bener. Lu Iya punya iya. kamar lu sendiri, kita satu Iya. rumah, tapi teman-teman Iya. lo ada di meja makan, ada Iya. di sofa, gitu. Nanti kita tinggal di panti jompo gitu ya. Iya, benar, 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 benar. Ini ada Desi nih yang waktu itu ketemu sama Bobo sama Didi di apotik UGD. Ah, di UGD. Kamu tenaga kesehatan ya? Iya, iya bener loh, bener. Terus udah gitu, apa namanya? Iya, terus terus udah gitu, ya we went to eventnya TikTok Live Festival, ya awarding nightnya TikTok Live Festival. It was a beautiful night. Bali udaranya juga lagi enak banget loh kalau mau ke Bali sekarang ini. Gue kemarin ke airport cuma 30 menit, Bo. Oh, deket ya? Nggak dekat. Itu sebenarnya agak jauh dan macet biasanya. Tapi kemarin lancar sekali. Hmm. Lancar banget. Jadi udara lagi enak, jalanan lagi bersahabat. Orang-orang udah pada balik semua kan dari liburannya kan. Terus waktu kita nyari kopi itu enak banget ya pagi-pagi ya. Seminyak masih sepi. Ih, seneng banget loh gue. Iya, memang Bali lagi agak sepi. You know what? Ini mungkin yang disebut sebagai euforia liburan ya. Ya kali ya. Iya, iya, iya. Itu mungkin sebabnya kenapa liburan itu perlu minimal setahun sekali. Walaupun I know holiday can be very luxurious gitu ya. Hmm. Makanya disiapkan waktu dan uangnya untuk liburan because we need it. Ya. Keluar dari rutinitas, dari kehektikan, keluar dari kungkungan dinding yang sama gitu, Hmm. melihat sisi langit yang berbeda, ya nggak sih? Benar, benar, benar banget, benar banget. Terus kemarin tuh apa namanya? Menurut gue itu very good choice untuk akhirnya tidak tinggal di hotel dan memilih untuk tinggal di villa. Kenapa? Karena satu, it's a private, ya kan? You share with your friends gitu. Yang kedua, enak aja kemarin energinya juga teman-teman lu tuh menyenangkan ya, Bo. Nggak yang keburu-buru pergi sini pergi sana. I think the essence of holiday is doing nothing, Yes. right? Hmm. Ya. Mungkin kita udah nggak di umur pengen kemana. Kalaupun memang mau pergi itu sehari satu tempat aja gitu ya. Dan nggak terlalu, eh, aduh berapa titik pengen foto di tempat kuliner 3 4. Makan siang di breakfast di mana, makan siang di mana, ngopi di mana, makan malam di mana, jalan-jalan di mana. Bo, Oh, cuman abis di jalan tahu nggak lo? heeh. Makanya makanya kemarin kan gue udah posting tuh serunya liburan ya. Kegiatannya ngapain? Ya udah mager aja. Mager is good, you know. Mager is life. Yes. Nih, ada 3 teman kita yang sedang menyaksikan duet siaran pagi hari ini yang request bertanya mengenai time management. Hmm. Tadi komentarnya kok kayaknya Iwet sama Dave produktif banget. Terus nanyanya gimana sih sebetulnya time management kalian berdua? Bolehlah kalau begitu di Senin manis ini gitu ya. Kita membahas mengenai time management sehingga teman-teman menjadi lebih produktif di tahun 2024. Ya, Ya. mungkin Iwet duluan. Kayak apa sih cara lo membagi waktu? Just to clarify, kenapa di bawah banget? Kacamata aku tuh cuman di bawah yang baca. Jadi gue kalau mau baca komentar teman-teman harus lewat yang bawah. Kalau gue gini tuh burem yang, maaf ya kalau nggak enak.
Aku tahu semua ingin melihat ketampanan Sulawesi Utara ini yang membuncah-buncah kebanggaan Laut Bunaken akan ingin kalian saksikan, ya kan? Ya. Pesona Rona Cakalang Fufu. Tapi nyak bisa lihat kok torang kalau begini ya. Dapat goyang-goyang tuh tulisan. Baru jelas kalau dia begini, Kwa. Paham, Ngoni? Paham, paham Om Dave. Pesona, pesona Cakalang Fufu tuh agak demek ya. gue gue udah feeling nih, aduh ini gue harus bawa kacamata plus doang ya, tapi lebay banget, masa gue ke Bali gue bawa kacamata sampai 3 kacamata progresif, kacamata hitam yang ada progresifnya, sama kacamata plus 4 dong, kan gue kayak pedagang kacamata, say. Jatuhnya kayak Paman Dolit mau show ya. Bukan lagi, say. Oke, time management. Time management tuh gimana ya definisinya ya? Rutinitas atau bagaimana gue tetap produktif tapi juga tetap bisa bersenang-senang? Mungkin itu kali ya. Ya mungkin in short adalah how do you divide your time aja dalam Ah. keseharian, dalam 24 jam mungkin yang paling dekat. Oh, gini. Kalau kalau gue tuh sebenarnya udah jelas kan yang pagi itu tuh memang udah nggak bisa diutak-atik tuh. Yang gue bangun, terus gue doa, terus gue olahraga segala macem gitu ya. Sampai jam 7 sampai jam 8. Cuma Dave kemarin lihat tuh, akhirnya hidup gue kayak apa ketika gue lagi liburan pun gitu. eh eh gue tetap masih ada nyelipin kerja di antara liburan gue kemarin. To be honest. Masih ada gitu kayak gue ngecek kerjaan, ada brief yang harus gue forward, ada brief yang harus gue tulis, terus kemudian gue masih kemarin ada 2 online meeting, tapi gue jedain gitu. Kalau gue tuh selalu nggak pernah yang gue beresin semua jadi satu. Gue yang ya udah, apalagi kalau weekend tuh gue bener ngikutin tim gue aja. Mereka bisanya kapan gue ngikut, karena nggak enak kan, itu waktu mereka. Jadi gue seperti itu orangnya. Jadi memang ya kalau gue mau main ya gue main. Kalau enggak, kalau misalnya gue mesti kerja ya gue kerja. Tapi yang jelas gue selalu memang ketika sedang main gue fokuskan untuk main. Mm-mm. Istirahat gue istirahat gitu. Itu sih. Kayak Oke. apa kalau lo? Mungkin kalau gue betul apa komentar teman-teman, tadi ada yang bilang mungkin menetapkan prioritas. Yes. Kalau aku tuh tiap hari ya, bekerja atau tidak, ada kegiatan atau tidak, pasti malam sebelumnya gue itu udah menentukan prioritas yang 3 hal yang akan gue prioritaskan gue kerjakan besok. 3 aja, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Misal gitu ya. Hari Senin, ini ya, hari Senin ini di Bali. Peringkat 1, gue harus siaran jam 8 sampai jam 9. Peringkat 2 adalah pergi merayakan ulang tahun Didi. Peringkat 3, nanti malam mungkin akan pergi sama Babah. Udah, sisanya everything ya mengisi kegiatan hari aja. Nah, tapi satu juga yang gue selalu bilang ke teman-teman deket gue gitu ya, how do you manage your time gitu? Kok kayaknya you do so many things in one day, in 24 hour you do a lot. Gue itu selalu memberikan alokasi waktu yang tepat. Misalnya, aduh pengen main TikTok, pengen browsing. Gue akan lihat, oh jam 7 sampai jam 8 aja kali ya. Jadi gue browsing tuh, browsing TikTok, komentar, like, send video yang gue suka. Ntar gue lihat jam 7.45, oh 5 menit lagi udahan ya. Gitu. Jam 8. Terus gue mau ngapain lagi ya? Oh olahraga deh gitu. Berapa jam? Oh 2 jam deh gitu. Gitu. Jadi gue nggak pernah tuh idle. Nggak ngapa-ngapain gitu. Walaupun misalnya, gue pengen santai, nggak mau ngapa-ngapain. Gilanya gue akan kasih waktu. Nggak mau ngapa-ngapainnya berapa jam? 4 jam kali ya. Oke, ya udah. Gue leyeh-leyeh di atas tempat tidur gitu.
Mau nonton oke, ya udah nonton jam 7 sampai jam 9 aja. Dan betul apa kata teman-teman, saya itu selalu berusaha apabila sedang tidak ada kegiatan, jam 9 malam sudah tidur on a normal day. Sehingga jam 6, setengah 6 pasti badannya sudah terbangun. Mungkin karena terbiasa kali ya Wet ya. Gua kan bertahun-tahun kerja pagi, bangun jam 5. Ya, Baik mesti syuting TV maupun siaran radio. ya, Jadi emang kayak udah enak aja bangun pagi. ya, setuju. Eh, ini ada syalalalala yang bilang gini, apakah jam tidur juga sama setiap harinya? Jadi bangun selalu di jam yang sama. Yes, kita berdua kalau memang tidak ada acara malam, kita tidur di jam yang sama, around 9, 10 gitu ya, nggak lebih dari itu. Kecuali memang ada satu yang memang ya di luar kebiasaan harian deh gitu ya. Bangun di jam yang sama, yes, kita selalu bangun di jam yang sama. 5 pagi, kalau gue 4.30 sebenarnya. Alarm pertama gue tuh 4.30, tapi gue baru bener-bener udah up gitu ya, itu 5 kurang 15 gitu. Terus ada Monik bilang gini, if working becomes a habit, I think nggak problem ya. Of course, me time harus ada, bener. Karena kemarin tuh anak-anak, teman-temannya Dave pada nanya, lu tuh emang seneng banget kerja ya? Gue jawab, iya. Dan gue tidak pernah merasa tersiksa ketika harus buka laptop, atau ketika gue harus buka email, atau ketika gue harus online. Karena ya balik lagi, emang udah habit sama mungkin ya. Satu lagi selain habit adalah mindset gue udah jelas. Ini kalau misalnya nggak gue kerjain, ini akan numpuk. Dan kalau gue nggak kerjain, nggak akan selesai-selesai ini. Udah, jadi ya udah, gue dengan sukarela gue buka, gue selesaiin gitu. Terus mana lagi nih ya? Kuncinya disiplin ya? Iya, bener. Kita harus bilang kali ya Dev ya, kita harus akuin bahwa memang iya, kita adalah orang-orang yang disiplin. Kita benar-benar melakukan rutin, kita melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan jam. Semua tuh di minutes by sama kita. Oh my god, kita lupa Apa? unboxing merchandise TikTok Award. Shit. Punya gue udah acak-adul, udah berantakan. Australia. Gini ya guys, kita udah berdua udah niat nih. Begitu datang bikin konten ya, jangan sampai lupa. Oke, bikin konten. Udah atur-atur ini itu. Dikasih merchandise kan ya, merchandise dapat udah di tangan nih. Goodie bag. Goodie bag udah di tangan. Goodie bagnya bagus nih. Kalau anak-anak zaman sekarang bikin unboxingnya. Terus Dave gini, oh gitu Nek. Iya, kita harus bikin nanti. Oke, kita bikinnya berdua ya. Iya, oke. Payungnya udah di mana, topinya udah di mana, tasnya udah di mana. Tapi dikasih ini mic buat live. Bentar ya, gue ambilin. Bentar. Dikasih mikrofon. Coba dikasih lihat sekarang aja apa sih dapatnya? Ada kain Bali gitu. Terus si botak masih punya. Nih. Ya, jadi ini kalau dibuka, jadi ini bener-bener kayak streamer starter pack gitu, guys. Ini ada mikrofon 2. Jadi kalau lu buat interview gitu bisa nih di sini taruh. Ya kan, Dave? Gitu. Terus abis itu ini buat lawan bicaranya. Terus ada ininya buat receivernya. Tuh. Itu mesti taruh di mana, Nek? Di handphone lo dicolok, ceklek gitu, terus nanti dia nyambung ke Bluetooth-nya gitu. Receiver dia namanya. Oh, jadi nggak bisa sambil ngecharge dong ya handphonenya? Nggak bisa. Kalau lagi lo pakai nggak bisa sambil ngecharge gitu. Oh, oke. Seru ya. Itu terus ada topi, bentar topinya. Gue belum unpack loh, Bo. Nih, ada kain-kain Bali apalah. Ya. Terus ada topi. Topi ini reversible, lo tau nggak sih? Kekna. Tuh. Gini, bucket hat ala-ala ya kan? Ala-ala puyeng anak zaman sekarang. Nih, kalau mau warna terang bisa. Dah. Gitu guys.
Hmm. Ya kan? Aduh, ya Allah, capek. Ini apa nih? Kain, Oh iya benar. ada Buat apa? payung. Oh iya payung nih payung. Payungnya itu ditekan kebuka, nutupnya juga otomatis dipencet sendiri ketutup. Ya kayak layaknya payung-payung lain ya kan? Payung yang lain kan nutupnya mesti dilipat sendiri pakai tangan. Oh gitu, ini otomatis. Mm-mm. Mm-mm. Nah terus ya kemarin saat stream apa live fest TikTok live fest itu kita tuh satu yang kita menyadari satu hal, gue sama Iwet sama Melanie sempat foto dan ketemu terus sempat ngerumpi sebentar gitu ya. Terus Melanie tuh gini, Kak, gue tuh nggak kenal siapa-siapa di sini yang dateng. Ini anak-anak muda semua. Gue merasa tua banget, kata Melani gitu. Terus gue sama Iwet pas duduk, Bu, aduh, kita tuh berasa om tante di acara keluarga nggak sih? Yang sekitarannya tuh keponakan sama sepupu-sepupu gitu nggak sih? Terus kemarin ada satu creator streamer yang nyamperin Dave, Bang Dave, gitu ya. Yang kayak Princess Leia. Terus Dave, hey, Barijeng gue gini. Liatin nih. Gue kan hey aja, kita kan belajar ramah yang ditegur. Coba sekarang latihan gini. Kalau ada orang negor lo, cara paling sopan dan paling 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 nice gitu. Misalnya, Mas Iya benar. Iwet gitu. Hai, gue gitu pasti. Iya, kenal nggak Iya. kenal, kita tuh harus ramah. Nggak boleh, apa ya ini, nggak boleh gitu. Ya, Iya. coba diulang. Mas Iwet, Hai, apa kabar? baik. Ih, di acara ini juga, Mas. Iya, kamu kamu lagi live ini. Seru banget sih. Iya. Nah, terus lo harus gimana caranya bisa sampai akhirnya berkenalan? Capek, capek, bentar, bentar, capek. Ketarik, ketarik kelebaran senyumnya. Tapi harusnya, ya, harusnya begitu. Mas Iwet di acara ini juga, iya. Gue langsung memperkenalkan diri. Mas Iwet, kenalan dong. Saya Dave, gitu. Iya, 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 iya. Itu, itu, iya, iya, bener, bener. Itu cara yang paling mudah. Cuma, gue tuh suka deg-degan, Bo. Suka deg-degannya kalau misal tiba-tiba terus gue nanti kayak apa namanya? Apa kabar? Aduh, kita belum pernah ketemu langsung ya. Aku Iwet. Terus gue suka takut gini. Kan kemarin udah ketemu, Mas. Nah, coba kalau awkward situation gitu ya, lo bilang aku Iwet, terus ternyata orang yang bilang kan kemarin udah ketemu. Cara paling polite-nya gimana? Astaga Tuhan. Emang keterlaluan banget deh aku nih, bener-bener. Kemarin pasti aku riweh banget sampai nggak konsen deh kemarin. Gitu. Ya. Jangan pernah memojokkan orang. Masa sih nggak kenal aku? Coba tebak, coba tebak. Gitu. Dia paling kesel kalau udah kayak gitu. Kayak kemarin di airport juga gitu, gue lagi nungguin lo kan. Gue ngejogrok, Bo, duduk di atas koper gue, ngok gitu sambil WhatsAppan sama lo kan, ngakok ngakok ngakok, tiba-tiba dia nyamperin, Mas Iwet ya, terus dia ngeliatin dari atas gitu ke bawah, terus gue gini, iya, terus dia gini, mau pergi ya Mas, iya, gue bilang gitu, sambil gue masih belum bisa mencerna ini siapa, oke, safe flight ya Mas ya, iya, kamu juga, gue gitu udah. Nah, itu actually what happened. Itu kan ada yang nanya, Mas D tapi udah kenalan sama Iyas Lawrence kan? Udah. Nah, itu yang terjadi sama gue sama Iyas. Karena default gue tuh gitu, Nek. Kalau ada yang nyamperin gue, kan teman-teman masih inget ya cerita saya dengan penyiar Hard Rock FM, Iyas Lawrence, podcaster terkenal, dan juga digital star, ya. Iya, Iyas Lawrence, betul? Nah terus Iyas tuh nyamperin gue. Ini recap sedikit, siapa tahu ada yang nggak belum pernah tahu ceritanya. Iyas tuh nyamperin gue di parkiran. Mas Dave, I just want to say bahwa aku suka cara Mas Dave mewawancara orang. Aku tuh suka nonton Brunch with Dave di YouTube gitu.
Terus aku bilang, oh thank you, gue gitu. Karena gue nggak tahu dia siapa, gue pengen tahu dia siapa. Jadi gue nanya, dengan siapa ya ini? Gitu. Terus Terus dia anaknya bilang, keder. iya, aku iya. Oh oke, gue gitu. Jadi kan gue tahu daripada gue so tahu. Oh thank you. Terus gue paling males sweat berbahasa basi busuk panjang. Kerja di sini juga, di gedung ini juga. Aduh enggak deh, gue straight to the point. Ya, benar, benar. By the way, ini kenapa gaung-gaung ya? Lu dipakai apa tuh? Enggak. Nah, nih gede kecil gede kecil gede kecil gitu. Oh, Suaranya gue tenggelam katanya. gue pegang speakernya. Oh, pantesan. Iya, nggak kedengeran nih. Nah, gitu. Heeh. Aduh, Akhirnya ya Allah stabil tadi goyang-goyang Tuhan. ada tripod sebenarnya. Tapi Tadi kan pada komentar jangan taruh di bawah, jangan taruh di bawah. ini udah bener kayak gini nih. Bagus. Iya udah. Iya kan? Heeh, udah nih. Setengah jam baru lu begini ya Allah. Anyway ya teman-teman ya, buat teman-teman yang baru bergabung di siaran pagi kita, Dave Iwet, rupanya agar live stream itu tetap menjangkau menjangkau larger audience. Kalau teman-teman suka menyaksikan apa yang teman-teman lihat di layar bersama kami, jangan lupa di tap-tap layarnya karena ternyata itu penting. Gue tuh selama ini pikir kalau streaming tap-tap tuh kayak pengemis gitu ya. Ngapain sih gue mesti minta-minta di tap-tap? Ternyata dengan dengan ngetap itu membuat si mesin si TikTok itu mendistribute konten ini ke semakin banyak orang gitu. Makanya disebut pasukan tap-tap. Dan Ih, juga bagus. Ya, pasukan tap-tap, jangan lupa di tap-tap, jangan lupa di share juga live ini supaya lebih banyak lagi yang menonton kita. By the way, coba kita buka nih. Sesi tanya jawab teman-teman semua dari trip kita berdua kemarin. Ya, silahkan ketik di kolom komen, nanti akan kita jawab. Kopi gula aren mau di tap-tap, mawar dulu setangkai. Nih, Mami Poetry bilang gini, udah kak, sampai hatinya udah mentok banget gitu. Kemarin kita belajar banyak kata-kata istilah-istilah tuh dari live streamer. Satu, pasukan tap-tap. Yang kedua adalah hati orange. Idih. gue tuh nanya sama si Iwet, hati orange itu apaan sih, Wet? Karena semua streamer TikTok yang naik ke atas panggung terima penghargaan pasti itu dua hal. Ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan tap-tap dan juga komunitas hati orange. Nah itu tuh yang Itu dia hati orange. hati orange. Iya benar, hati orange, mawar dulu setangkai, pasukan tap-tap.